Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani. Saya dari program D3 Kebidanan Universitas Albers Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Primary Health Care atau PHC. Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang PHC. Pada tahun 1977, yaitu World Health Assembly atau WHO menetapkan kesepakatan global untuk mencapai HFA 2000, yaitu Health for All by the year 2000 Paris, yaitu kesepakatan untuk semua pada tahun 2000. Tercapainya derajat kesehatan yang optimal yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomisnya. Dan pada tahun 1978, konferensi di Alma-Ata, yaitu Deklarasi Alma-Ata, menetapkan PHC sama dengan pendekatan atau strategis global untuk mencapai HFA 2000. Nah, latar belakang dari PHC tersebut yaitu untuk mewujudkan HFA 2000 diperlukannya perubahan orientasi dari kuratif ke promotif dan preventif, dari perkotaan ke pedesaan, dari golongan mampu ke golongan berpenghasilan rendah, dari kampanye massal ke upaya kesehatan terpadu. Nah, pengertian dari PHC adalah pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan pada yang pertama ada metode dan teknologi praktis, dan yang kedua adalah ilmiah dan sosial yang dapat diterima secara baik oleh individu maupun keluarga dan masyarakat. Yang ketiga adalah melalui partisipasi masyarakat sepenuhnya serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara. Dan yang terakhir yaitu untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri dan menentukan nasib sendiri. Tujuan dari PHC yaitu yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum PHC adalah mencoba menentukan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sehingga akan dicapainya tingkat kepuasan pada masyarakat yang menerima pelayanan. Dan tujuan khususnya yaitu yang dalam pertama adalah pelayanan harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani. Yang kedua adalah pelayanan harus diterima oleh penduduk yang dilayani. Dan yang ketiga adalah pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis dari populasi yang dilayani. Dan yang terakhir adalah pelayanan harus secara maksimal menggunakan tenaga dan sumber-sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, fungsi dari PHC tersebut yaitu ada 5. Yang pertama yaitu memelihara kesehatan, yang kedua adalah pencegahan penyakit, yang ketiga adalah diagnosis dan pengobatan, yang keempat adalah pelayanan tingkat lanjut, yang kelima adalah pemberian sertifikat. Nah, unsur utama PHC itu mencakup upaya-upaya dasar kesehatan, melibatkan PSM, melibatkan kerjasama lintas sektoral. Prinsip dasar PHC tersebut yaitu yang pertama adalah pemerataan upaya kesehatan. Yang kedua ada penekanan pada upaya preventif. Yang ketiga ada menggunakan teknologi tepat guna melibatkan PSM dan melibatkan kerjasama lintas sektor. Ruang lingkup dari PHC tersebut yaitu yang pertama adalah pendidikan tentang masalah kesehatan. Jadi maksud dari pendidikan tentang masalah kesehatan ini, ruang lingkup PHC itu bercakup ada di masalah pendidikan di kesehatan. Yang kedua adalah penyediaan makanan dan perbaikan gizi. Yang ketiga adalah penyediaan air bersih dan sanitasi dasar. Yang keempat adalah peningkatan KIA dan KB. Yang keempat ada imunisasi, dan yang terakhir adalah pencegahan dan pengendalian penyakit. Kemudian ciri-ciri dari PHC tersebut yaitu yang pertama adalah pelayanan yang utama dan akrab dengan masyarakat. Yang kedua adalah pelayanan yang menyeluruh. Yang ketiga adalah pelayanan terorganisasi. Yang keempat adalah
pelayanan yang meningkatkan kesehatan individu maupun masyarakat. Yang kelima adalah pelayanan yang berkesinambungan. Yang keenam adalah pelayanan yang progresif. Dan yang ketujuh adalah pelayanan berorientasi kepada keluarga. Dan yang terakhir adalah pelayanan yang tidak berpandang kepada salah satu aspek saja. Nah, tanggung jawab dari apa sih tanggung jawab PHC terhadap bidan itu? Tanggung jawab bidan dalam PHC yang pertama adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan implementasi pelayanan kesehatan dan program pendidikan kesehatan. Yang kedua adalah kerjasama dengan masyarakat, keluarga, dan individu. Yang ketiga adalah mengajarkan konsep kesehatan dasar dan teknik asuhan diri sendiri pada masyarakat. Yang keempat adalah memberikan bimbingan dan dukungan kepada petugas pelayanan kesehatan dan pada masyarakat. Yang terakhir adalah koordinasi kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat. Nah, bentuk operasional PHC itu antara lain yang pertama adalah program pembangunan kesehatan masyarakat desa atau PKMD. Yang kedua adalah program gerakan hidup bersih dan sehat yaitu GHBS. Yang terakhir adalah program pengembangan desa siaga. Ujung tombak sektor kesehatan dalam penyelenggaraan PHC itu puskesmas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.